Saya tidak buru-buru memperkenalkan Kang Irfan Gani, sedikit-sedikit saja. Yang tadi saya sudah jelaskan, beliau bukan orang FPI, ini dugaan saya nih. Beliau bukan Islam radikal. Beliau ini sebetulnya ya orang yang sedang berkasih sayang, berkemanusiaan, ngobrol-ngobrol, begitulah, biasa aja. Nah, tapi Allah memberikan amanah, memberikan kepercayaan 1,7 miliar kepada Kang Irfan untuk disampaikan kepada keluarga yang meninggal tadi, yang 6 orang. Semuanya laki-laki. Oke, kita sebut saja pengawal Imam Besar Habib Rizik Syihab. Bagi saya, Habib Rizik Syihab itu insya Allah seorang waliullah. Kang Irfan, Yes. pertanyaan pertama, kenapa sih tiba-tiba atau sudah direncanakan atau melintas saja begitu buka rekening atas nama Kang Irfan, kemudian mengalirlah uang sampai 1,7. Mengapa Kang Irfan? Assalamualaikum Ustadz. Sebagai warga negara tentu kita harus aktif menyampaikan apa yang sudah seharusnya kita bisa lakukan terkait dengan peristiwa kemanusiaan. Saya sebutnya peristiwa kemanusiaan. Di kilometer 50 ada yang mengganggu, ada yang mengoyak rasa keadilan. Mereka salah apa? Ketika dia salah, apa harus diperlakukan seperti itu? Itulah yang kemudian menggugah solidaritas netizen Indonesia dan lintas benua untuk berempati dan bersama-sama mengumpulkan donasi itu. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa peristiwa kemanusiaan kita tidak lagi berbicara warna kulit, agama, sara, dan segala macamnya. Itulah yang kemudian menggugah ruang sadar. Mereka berpartisipasi aktif terhadap peristiwa kemanusiaan tadi. Jadi ini tidak bicara muslim atau non-muslim, FPI atau yang lainnya. Kenapa saya lakukan itu? Saya menginisiasi untuk menghimpun dana masyarakat melalui Twitter. Itu jam 4 sore. Setelah mungkin saya jenuh gitu ya. Orang bicara menghujat polisi, menghujat FPI. Apakah mereka memikirkan ketika nge-tweet atau komentar, bagaimana rasa ibunya, orang tuanya, keluarganya, ada anaknya yang sudah meninggal? Itulah yang menggugah rasa kemanusiaan. Bukan soal FPI, catatan itu. Bukan soal polisi. Itu ada ranah yang lain yang semuanya bisa memberikan opini masing-masing. Silahkan. Tapi buat saya, ada rasa kemanusiaan yang mengganjal. Dalam prosesnya, empati yang tergalang, ruang sadar yang membuncah gitu. Semua masyarakat, semua netizen itu berpartisipasi dalam 60 jam, tahap pertama itu 1,2 miliar. Setelah saya tutup Jumat jam 11, itu ada tambahan 500 juta. Kurang lebih lah ya. Artinya, total donasi yang saya terima ini ada 1,7. Mungkin bagi orang lain, mereka bisa saja menggalang dana sebagai inisiator, sebagai promotor, bisa. Tapi ini soal trust. Karena sebelumnya saya sudah pernah melakukan penggalangan dana via
Twitter. Satu, gempa Ambon, gempa Palu, kemudian banjir bandang di Lebak, terakhir banjir di Bekasi, kemudian COVID, dan semuanya transparan. Mungkin kalau promotor kegiatan komersil, dia bisa untung. Tapi kalau kegiatan sosial, kegiatan kemanusiaan, ketika harus menutup kekurangan, ya promotornya bertanggung jawab. Termasuk saya bertanggung jawab. Jadi ada yang nyinyir, ada yang julid gitu. Ya saya hadapi saja. Itu rekeningnya atas nama Pak Irfan Ghani atau atas nama? Atas nama saya. Karena saya sudah mencetak rekening koran gitu ya. Mutasi debit itu ada hampir 42.000 rekening nasabah. Rekening. Sorry, ya, rekening. Dan ya itu tadi ada yang 10.000, 15.000 sampai jutaan gitu. Pak Irfan, yang 42.000 itu untuk yang 6 orang nih ya, atau yang termasuk yang Ambon, yang COVID? Oh enggak, khusus ini saja 1,7. Jadi tidak ada yang saya sembunyikan, nothing to hide gitu ya, bahwa karena ini untuk menjaga kredibilitas saya sebagai seorang netizen gitu ya, dipercaya sama netizen, saya jaga betul yang transparansi dan akuntability gitu Kang. Jadi tadi tanggal 8 hari Selasa ya, pengumpulannya sore kan mau dimulai dibuka tuh. Tanggal 7 Tanggal 7 ya, karena kejadiannya malam Senin ya. Betul, tanggal 7 jam 4 sore. 60 jam terkumpul 1,2 miliar, kemudian hari berikutnya terkumpul 500 juta jadi 1,7. Iya, sampai ditutup hari Jumat jam 23, jam 11. Pak Irfan, saya tadi mandi makan biasa gitu, akan mendapatkan hikmah-hikmah kemanusiaan dari Kang Irfan. Saya biasa-biasa aja tuh. Tapi di menit-menit pertama saya berbincang dengan Kang Irfan baru ada terasa getarannya begitu. Dan gelombang kita sama bicara tentang kemanusiaan. Kita tidak berbicara politik begitu ya, tapi ini berbicara kemanusiaan karena rekening Kang Irfan sebagai netizen tadi juga rekening kemanusiaan ya, ada beberapa musibah begitu yang sebelumnya. Tapi yang ini ada fenomena khusus barangkali Kang Irfan Ghani. Sambil saya memperkenalkan sedikit-sedikit, tadi saya berjanji, Kang Irfan Ghani ini asli Betawi, anak Betawi, tapi biasa Sunda sekedik-sekedik. Dan ya nantilah, ditambah lagi nanti perkenalannya. Ada apa hubungannya beliau dengan pangeran di Jayakarta ya, karena dulu namanya Jayakarta kan sebelum DKI Jakarta tuh. Mangga Kang Irfan, fenomena 1,7 miliar dalam 60-70 jam Kang Irfan ya kurang lebih. Silakan. Ya sinyalnya ini agak putus-putus. Kang Irfan, silakan dilanjut. Ada apa dengan fenomena pengumpulan uang? Yang pertama, 60 jam pertama tadi terkumpul uang 1,2 miliar dan sekali lagi saya ulang bahwa uang itu adalah uang sampah begitu, karena kebaikan itu harus diibaratkan dengan sampah ya, agar jadi amal gitu. Jadi kata nilai kebaikan itu ya harus dianggap jadi sampah. Jadi nggak boleh mengingat-ingat kebaikan gitu. Nah, sekarang saya bertanya ke Kang Irfan, fenomena apa nih yang 1,7 ini? Kok bisa terkumpul begitu cepat begitu? Moral publik yang terjaga. Itu catatan utama. Karena negara tidak hadir untuk rakyatnya. Negara tidak menjaga masing-masing hak dan warga negara.
negara tidak memperlakukan rakyatnya berimbang antara kiri dan kanan. Sekali lagi catatan adalah ini soal rasa kemanusiaan. Peristiwa kemanusiaan kilometer 50 itu penuh dengan kekerasan. Negara melalui instrumennya tidak boleh melakukan kekerasan verbal, kekerasan fisik terhadap rakyatnya. Contoh, kenapa yang bertahun-tahun korupsi dapat red notice, hukumannya cuma 2 tahun. Ini kan keadilan lagi kita bicara. Soal rasa kemanusiaan. Nenek yang mencuri cuma sekedar buat makan, dia kena. Ini aku juga punya kopi berapa susu. Maksudnya vonis yang melebihi dari 2 tahun tadi. Ayo mau nyobain kopi enak, ayo boleh Karena cuma itu mau nyobain kopi enak. moral publik yang terjaga, empati, solidaritas yang saling menguatkan, Kalau mau kopi. itu yang saya sungguh tidak menyangka. Proses 24 kali 3 hari, 3,5, 72, tambah 12, 84 jam. 1,7 miliar. Ini luar biasa. Lebih enak dari Starbucks deh. Dan ya sekali lagi Bapak, bersukacita gitu. Bersukacita terhadap apa yang sudah mereka galang, mereka empati. Karena ada satu peristiwa atau ada beberapa catatan dari netizen. Ya udah diakuin aja, cuma tinggal ngikut aja, diakuin aja. Mereka ada satu itu akun Jultika. Dia ojol di Jakarta. Saat itu mungkin sedang sepi tarikan dan segala macam. Uangnya cuma 15.200. Uangnya cuma 15.200 dan dia sumbangkan penghasilan dia 15.000 dan saya posting. Dan itu menggugah kembali. Ada 2 netizen, itu Yudi dan satu lagi saya lupa namanya. Dia mau ganti 100 kali lipat donasi yang sudah diberikan oleh Zultikam. Tapi apa jawaban Zultikam kepada saya? Bang, lu jangan ganggu marwah gua. Gua miskin, itu harta gua yang bisa gua sumbangkan untuk para korban. Jadi kalau ada yang mau mengganti, tolong jangan. Jaga harga diri saya. Artinya, mereka membentengi soal sikap dan moral publik bahwa kita sama rasa soal kemanusiaan. Tidak ada barrier, tidak ada penghalang untuk bisa equal dengan netizen lain yang punya materi berlebih kemudian menyumbang lebih besar. Itu cerita yang luar biasa. Nah, moral publik yang terjaga, kemudian kekerasan. Sekarang pertanyaannya kepada negara. Apakah setiap yang berbeda itu dianggap musuh? Seharusnya kan ada balancing of power gitu ya. Ya dari siapa? Ya dari masyarakat. Dari rakyat yang cinta dengan pemimpinnya. Karena kalau pemimpin tidak ada balancing gitu. Dia kan cenderung tiran gitu. Cenderung otoriter. Nah, inilah yang harus diciptakan. Negara kita negara demokrasi, bukan negara kerajaan gitu. Yang semuanya titah sang maha raja, bukan. Ini kita demokrasi, hasil proses pemilu yang kemudian kita sudah sadar bahwa rakyat lebih banyak memilih pemimpin yang sekarang. Ya kita akui, kita hormati. Itu sebuah kekalahan demokrasi yang kita bersabar ganti pemimpin secara konstitusi di periode berikutnya.
Begitu Kang Ustaz. Terima kasih. Tadi dijelaskan bahwa uang yang terkumpul selama 84 jam itu 1,7, ini lebih besar dari donasi sebelumnya. Barangkali nanti bisa disebut. Nah, tapi saya juga tergoda dengan pertanyaan selanjutnya. Kabarnya ada juga yang berkata begini dari netizen itu. Karena ini kan perkumpulan netizen yang memberikan amanah kepada Kang Irfan sebesar 1,7. Yang berkata begini, saya adalah pendukung Pak Jokowi, bahasanya lebih lugas lagi begitu. Tapi saya juga bukan pendukung FPI, bahkan saya tidak senang pada FPI begitu. Kalau tidak salah ada kalimat yang begitu. Ini melulu sekali lagi adalah nurani kemanusiaan saya sebagai anak bangsa. Kalau yang itu masih ini bisa diungkap, Kang Irfan? Ya, karena apa ya? Sekali lagi gitu ya, bahwa ketika kita menyentuh nurani kemanusiaan, kan tidak ada penghalang. Dia mau pendukung Jokowi, dia mau pendukung berhala sekalipun, gitu. Ya, mari sama-sama gotong royong, gitu. Jadi saya nggak hirau soal itu, karena prinsip saya ketika manfaat lebih besar, pasti ada mudarat, gitu. Ya tadi soal suka dan tidak suka, gitu. Itu wajar saja bahwa itu kan eksistensialis, gitu ya. Itu filosofi bahwa ternyata penggalangan ini eksis, gitu, dan wajar, gitu. Kalaupun masih ada juga yang julid, gitu ya. Wah lumayan nih 2%, gitu kan. Saya kembali nanya, 2% itu apa? Gitu. Karena selama ini kalau bicara soal promotor kemanusiaan, gitu ya, ya kalau bicara dagang ya rugi, gitu kan. Malah rugi ya, gitu. Kalau karena begini, dari dompet Duafa Republika misalnya, atau dari Bajnas, atau dari Lajisku, atau dari lembaga Zakat Infak Sodakohnya punya teman-teman Nahdlatul Ulama, mungkin punya Syarikat Islam, punya Persis segala macam, melakukan hal yang sama nggak? Atau netizen yang lain ada melakukan hal yang sama nggak, Kang Irfan? Sejauh ini nggak ada ya. Kalaupun ada masyarakat yang ingin donasi, itu biasanya langsung ke rekeningnya FPI, gitu ya. Tapi kalau segmen netizen ini kan ya segmen Twitterland, gitu. Saya nggak masuk ke wilayah sana. Gitu. Nah, ketika secara pribadi saya sampaikan, ayo galang dana segala macam, dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya atau tragedi kemanusiaan sebelumnya, saya sudah lakukan itu juga. Jadi trust mereka juga sudah dimulai, gitu. Jadi tidak sekonyong-konyong hadir, gitu. Jadi dan trust ya, ini tentu saja dari Allah ya. Nah, sewaktu diberikan kepada orang tua korban tragedi kemanusiaan, tadi Kang Irfan menyebutnya begitu. Saya tadi menyebutnya ini korban pembunuhan. Tapi hari ini saya sepakat dengan korban tragedi kemanusiaan. Sewaktu ketemu dengan orang tua, dan Kang Irfan tentu tahu kan ada kekerasan verbal di sana, bahkan ada kekerasan fisik dan segala macam, dan netizen yang lain juga saya yakin tahu. Tanpa bicara itu kan orang tuanya sampai nangis, tetangganya segala macam. Keharuan apa yang didapat atau pesan apa yang didapat dari orang tua, yang tadi kewajiban Kang Irfan adalah memuliakan, menggembirakan begitu orang tua korban begitu. Ini kewajiban kita, dan itu sudah dibayar tunai oleh Kang Irfan Gani dan kawan-kawan sesama netizen. Nah, sewaktu ketemu dengan ibu-ibu yang mengandung mereka, membesarkan mereka yang 6 orang korban ini, seperti apa Kang Irfan? Perasaan Kang Irfan dan selanjutnya. Duka mendalam pasti ya. Kemudian mayoritas mereka anak pertama. Jadi kegiatan mengawal atau mendampingi Habib Rizik itu ya bukan pekerjaan sebetulnya. Itu kan pengabdian. Kayak misalnya Lutfi Hakim
dia di lingkungan pelatih bola untuk anak usia dini. Artinya ada kegiatan-kegiatan yang positif yang dilakukan. Kemudian begitu juga dengan Andi. Andi itu yang video penyerahannya saya kirim, saya posting di TL. Impressionnya juga hampir bagus sampai 1 juta yang viewer ya. Pesan mereka sama. Kami menuntut keadilan. Dan itu kita tidak pernah setting harus bicara ini, bicara itu, tidak. Saya lepaskan itu semua. Itu tadi, karena bicara soal kemanusiaan pasti tentang keadilan. Rumah yang sederhana, kondisi rumah tangga yang mungkin harusnya pakai karpet ya Bu Permadani. Di bawah rata-rata gitu ya. Ini menjaga hati ketika saya serahkan, karena memang saya menghibur juga di sana dengan gaya Betawi gitu ya, palang pintu segala macam, Berpantun. Bercanda, iya berpantun, bercanda gitu ya, untuk menghilangkan. Tapi ketika saya ingin menyerahkan, ya tumpah lagi air mata, karena kok secepat itu gitu ya istilahnya, anak gua kemana gitu. Itu yang untuk Andi. Akhirnya saya serahkan, gua kagak pernah lihat duit 200 juta gitu kan. Ini duit bakal siapa katanya? Bakal ibu. Kalau emang ibu kagak mau, ya bakal saya aja, buat saya gitu. Atau kasih yang lain. Ya udah ambil aja. Artinya kehilangan itu tidak menggantikan materi yang diberikan. Itu Andi. Lutfi, Andi. Kemudian ada Davi. Davi itu Kadafi. Tahun ini dia harus wisuda. Anak tunggal. Ya, dia tidak bisa berkata apa-apa. Karena ketika anak tunggal sudah besar dan sudah tidak punya adik segala macam, berarti kan putus sudah terah keturunan ibu tersebut, bapak tersebut. Wisuda di mana, Pak Irfan? Wisuda di mana mestinya Kang David? Dia di kampus apa saya lupa ya. Saya nggak tanyakan lebih dalam karena udah sangat Suasananya nggak tega lah. Itu untuk yang trip pertama. Trip kedua di Hutan Panjang, Kemayoran, rumahnya juga tidak layak, sangat tidak layak. Kemudian di Pasar Baru pun begitu, rumahnya cuma 2x5 meter ya. Lantai 1 buat kamar mandi masak, lantai 2 ruang TV, lantai 3 tempat tidur, 2x5 meter. Dan siapa namanya? Ya, yang di Pasar Baru itu saya lupa namanya. Dan dia sudah yatim sejak usia 6 bulan. Jadi dia tidak pernah kenal ayahnya gitu. Nah, yang lucu lagi, bukan yang lucu, yang lebih terharu lagi di Faiz ya. Karena Faiz itu ya istilahnya dia suka melestarikan budaya gitu. Dia sebagai salah satu aktor palang pintu di Jakarta Selatan dan humble, pergaulannya di lingkungan ataupun di kampus juga sangat baik gitu. Dan yang lebih mengharukan lagi, ayahnya itu tegar sekali. Tough. Nggak apa-apa. Anak gue suhada. Gue yakin. Dan gue ikhlas sudah. Tapi yang gue mau nanya, kenapa harus dianiaya? Itu pesannya. Jadi overall untuk 6 yang ya meregang nyawa gitu,
4 itu memang orang berada, yang 2 itu ya prihatin kita hidup. Dan semua campur aduk antara emosi, marah, tapi ya kita nggak bisa, apa istilahnya, mau ngomong sama siapa. Karena setiap yang berbeda dianggap musuh kan orang jadi takut. Yang menjadi catatan begini kan. Iya, silakan. 42.000 akun itu, rekening itu, lintas benua. Dari Kanada, dari Eropa, dari Australia, Ini region kalau Asia. Irfan bisa lihat, saya tuh merinding Kang Irfan nih, kalau bisa melihat. Lanjut. Nah, pesannya, pesan kemanusiaan. Dan 80% itu yang nyumbang kelas menengah. Bicara soal sejarah pergerakan ya di setiap negara, ada perubahan atau segala macamnya. Pasti yang mendorong ini kelas menengah. Ya, revolusi industri, revolusi Perancis, Renaissance, itu kan anak-anak muda. Kelompok menengah gitu. Yang mereka tidak ada di posisi nyaman. Kedua, kecuali kan dalam revolusi Madinah ya. Jadi yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu banyak juga yang agnia. itu peristiwa lain, Kak. Ya, kalau bicara konteks Sirah Nabawiyah kan itu ada apa ya istilahnya spirit yang berbeda ya. Karena kita punya keyakinan yang sama gitu. Tapi ya tadi bicara soal apa perubahan dan segala macamnya. Iya, ini early warning system. Peringatan dini untuk pemerintah. Oh, ini yang nyumbang ini. Mohon maaf. Ini diantara ini tanggal 7 sama tanggal 8. Saya nunggu itu Kang Irfan pelan-pelan ke kamera begitu karena iya. Ini kita pakai Zoom ya. Iya. Artinya ini lihat, yang Kang Irfan, silakan. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah itu berapa halaman ketika itu? ada semuanya ada 3 rim 1.500 dikali 2 ada 3.000 halaman. 3.000 halaman itu di setiap halaman ada ya variatif ininya apanya print outnya. Dan orang bank seneng aja ya. Ya karena bayar ini aja lebih dari 5 juta. Bayar print. Kenapa saya nggak print di rumah gitu ya atau di kantor untuk menghemat kos gitu. Nanti ada rekayasa gitu kan kayak di pasar pramuka gitu bikin cetakan begini gitu ya. Karena Irfan santai saja. Mau ada keluarga lewat mau apa seaslinya aja gambarnya. Tadi 42.000 rekening ya, 42.000 rekening lintas benua dan semuanya terketuk hatinya lewat nurani kemanusiaan. Jadi ada sambungan antara nurani para penyumbang, nuraninya Kang Irfan sebagai yang diberi amanah oleh Allah, kemudian nuraninya orang tua tadi yang 6 orang gitu. Semuanya kelas menengah ke bawah. Apakah mereka itu kaum radikal, Kang Irfan? Yang 6 orang itu? Begini, Mas. Sebentar. Bicara karena kan tadi sebelah sini sangat manusiawi pendekatannya. Ruhani yang keluar. 15.000 rupiah. Ada orang bilang, gua ganti deh 1.000 kali lipat yang 15.000. Yang menolak ini hubungannya dengan Allah begitu, dengan kemanusiaan gitu. Saya nggak mau diganti gitu. Kemudian ya pokoknya ini ada getaran nurani. Tentu saja yang di sebelah sininya juga para orang tua yang 6 orang juga ada punya getaran nurani begitu. Nah makanya pertanyaan saya, yang 6 orang itu kaum radikal bukan begitu? Dengan respon positif seperti ini gitu kan. Empati, solidaritas yang terjaga. Saya pikir itu mengaburkan soal opini-opini terkait soal radikal. Catatannya ini peristiwa kemanusiaan. Tragedi kemanusiaan. Sehingga membelah ruang sadar
Muslim, non Muslim, warna kulit dan segala macamnya. Jadi tidak ya sesuai harapan lah. Kalau orang bilang wah pasti radikal nih, enggak. Buktinya mengalir terus gitu kan. Dan saya tidak sehari-hari Kang Lutfi Hakim itu pelatih sepak bola. ya. Kemudian Kang Andi, Kang Davi juga, kemudian orang tuanya juga tadi sampai ada yang bilang silahkan uang ini diambil lagi begitu ya. Artinya mereka itu memang manusia-manusia yang sangat yang sangat menghayati ilah ketuhanan, keadilan begitu ya Kang Irfan. Iya. Tempat saya Jadi ya mereka keluarga sederhana ya. Dan tidak kalau ketika saya lihat enggak materi oriented gitu ya enggak. Ya yang pasti mereka bersedih karena ya anak-anaknya menempuh takdir gitu kan. Menjemput takdirnya. Karena memang setiap insan itu kan menjemput takdirnya masing-masing. Terkait soal syariatnya seperti apa, jalannya seperti apa ya, kita kembalikan bahwa kita percaya soal qada dan qadar. Gitu. Sebagai umat Islam yang berkeyakinan tentang itu. Nah, ini kembali lagi sinyalnya pertama tadi kan sama ini sinyalnya terputus, suara Kang Irfan tidak terdengar. Tadi Kang Irfan menyebutkan Kang Irfan Gani menyebutkan bahwa orang tua mereka adalah dari lapisan saya bicara apa adanya. Mereka sangat sederhana begitu, tidak rumah-rumahnya juga sangat sederhana. Kemudian bisa digambarkan lagi keseharian orang tua di kakak adiknya, di kampungnya, di sekolahnya, seperti apa mereka yang 6 orang ini, Kang Irfan? Sangat humble ya, sangat humble gitu. Karena itu tadi bahwa mereka punya kegiatan-kegiatan yang positif di lingkungan. Faiz itu juga qori ya, di lingkungan, di Tanjung Barat, Jagakarsa. Kenapa saya katakan dia sangat humble di lingkungan? Ya, kawan-kawannya sampai kemarin saya datang gitu. Itu masih banyak ngumpul di rumahnya gitu. Karena tadi networking-nya, kemudian juga masih muda berkawan gitu ya. Kemudian tahfiz gitu. Ya ya mungkin tadi gini ya. Kita meninggal membawa kebiasaan kita. Ketika kita meninggal dalam kondisi membaca surat suci, berarti kebiasaan kita adalah membaca ayat suci Al-Quran. Kebiasaan kita main game, kita meninggal di depan laptop karena kita lagi main game. Kebiasaan kita baca buku Doraemon, ya meninggalnya lagi pegang buku Doraemon. Gitu. Jadi ya semuanya akan seperti itu. Gitu. Jadi ya hati-hati dengan kebiasaan kita. Gitu. Kalau kebiasaan berbohong ya mungkin ya dibohongin juga. Itu Ustaz. Oh, makasih. Ini saya tergoda juga untuk membuka HP. Ada salah satu yang bilang Kang Irfan Gani ini mensosnya netizen katanya. Terima kasih ini buat ini yang berkomentar. Saya terus terang tergoda lagi untuk tadi yang 60 jam pertama, kemudian 24 jam kedua menjadi 1,7 miliar, kemudian ditutup. Setelah itu juga mungkin masih banyak lagi yang komen-komen di halaman di Twitter ya, halaman di Twitternya seperti apa tuh Kang Irfan? Ya, impressionnya bagus ya. Artinya memang saya mencoba untuk nothing to hide, tidak ada yang saya sembunyikan dalam menghimpun dana ini.
kalaupun ada gelar baru Menteri Sosial versi netizen, itu kan gelar aja. Gitu. Ya, saya biasa aja lah. Menteri juga kan nggak ada gajinya gitu. Netizen gitu. Yang penting jangan jadi menteri ceban aja ya. Ya terima kasih netizen Indonesia gitu kan. Ya artinya kepo untuk kebaikan itu kan nggak masalah gitu. Mau nanya apa saja ke saya boleh gitu. Sampai ada misalnya akun digembok masih membawa masa lalu saya sebagai apa, woi orang Demokrat, caper, pelacur segala macam, gue bilang apa masalahnya gitu. Terus gimana proyek di Jakarta Propertindo gitu lah. Apa urusannya? Dagang sejauh itu tidak melanggar norma hukum positif, itu kan sah-sah saja. Karena saya punya apa syarat-syarat untuk bisa mengikuti setiap apa tender-tender di swasta maupun di pemerintah. Itu kan hak saya sebagai pengusaha gitu. Jadi kalau kepo yang benar, jangan kepo julid atau nyinyir sebaliknya. Dan justru Karena biasa ini kekurangan pengusaha ya. Iya, sekarang kalau memang dia mampu, dia bisa, silahkan. Karena ini soal menggugah rasa kemanusiaan, yang keadilan yang terkoyak. Gitu. Silahkan. Jadi kalau kubu sebelah mau apa istilahnya nyinyir, julid, saya sangat terbuka gitu. Karena saya nggak ada masalah. Nggak ada Nggak ada niat masalah dari bersaing. Iya, nggak ada persaingan di kebaikan itu kan boleh. Ini untuk kebaikan, silahkan gitu. Ya nggak apa-apa. Gitu loh. Kang Irfan, santai aja. Jadi lebih apa ya, lebih kita lebih aware tentunya, dan tidak apa merasa gitu ya, mengalir biasa saja gitu. Karena buat saya uang satu sekian bukan punya saya, dan megang uang segitu juga buat saya bukan terlalu kecil. Kalau bilang terlalu kecil sombong gitu kan. Ya selama mungkin uang 1,7 miliar itu kelas 1 SMP saya sudah pegang, saya sudah lihat gitu. Karena ayah saya kan pengusaha, tukang daging, tukang sapi, hewan, kambing, kerbau gitu ya. Jadi udah sangat biasa. Sehingga apa? Ya itu membentuk perjalanan hidup saya untuk tidak apa ya terbuka saja, karena tidak ada hal-hal yang harus ditutupi. Gitu. Jadi netizen sekali lagi terima kasih, mau Menteri Sosial, mau Menteri Dabrus gitu silakan aja. Saya bebas. Yang penting saya nggak ngerugin orang lain, gitu. Nggak melanggar norma hukum positif. Gitu. Terakhir, Ustadz Irfan, ada mendengar barangkali rencana dari orang tua mereka mau uang itu mau digunakan untuk apa begitu ya. Kemudian barangkali ada yang didengar, atau barangkali juga Kang Irfan mau menyampaikan, apalagi barangkali saya ada pertanyaan yang tidak tersampaikan. Silakan Pak Irfan. Iya, kalau kita sudah kasih, ya kita nggak boleh nanya itu duitnya bakal apa gitu. Silahkan aja. Dan saya nggak mau gitu ya, nggak mau apa nanya-nanya lebih panjang gitu. Apa orang lagi berduka lu tanya bakal apa nih duitnya gitu kan, nggak sopan gitu. Itu udah ngasih ya udah, tadi kan sudah disampaikan sama Ustadz di awal, kalau udah ngasih nggak usah diingat gitu. Dia mau bangun masjid, bangun jalan, beresin kamar mandi, mau bikin warung, silahkan saja. Yang pasti saya sudah menyampaikan amanat netizen, uang itu sampai ke orang yang berhak. Jadi tidak, karena ini bicara kemanusiaan dan tidak lembaga gitu. Karena kalau untuk lembaga mereka bisa langsung transfer ke FPI mungkin atau ke rekening kepolisian gitu ya. Karena dua-duanya kan ada korban gitu. Jadi apa selebihnya ya kita kembalikan kepada orang tua, keluarga, uang itu mau digunakan seperti apa gitu. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa ketika banyak mention atau direct message dari netizen untuk masih mau menyumbang gitu, saya bilang close untuk, karena bukan artinya kalau terlalu lama juga ini nggak baik gitu. Nggak baik dari sisi apa, jadi dari sisi performa saya kalau harus apa istilahnya mengikuti itu apa
sumbangan-sumbangan itu segala macam nanti saya bisa lupa, bisa apa dan segala macamnya gitu. Kalau kuas itu kan ketika pertama dipakai itu kan dia lentur baik dan segala macamnya. Ketika sudah waktunya dia aus, dia akan kaku gitu. Dan saya nggak mau seperti itu. Jadi berbatas waktu itu baik sekali karena ini kan perorangan bukan lembaga. Kalau lembaga ada yang audit, kalau yang perorangan ini seperti apa? Perorangan ini ya tadi trust. Saya jaga betul kepercayaan dari netizen gitu. Kan. Oke, Kang Irfan Gani ini adalah masyarakat sipil biasa, pebisnis, ayahnya juga pebisnis, aktivis kemanusiaan. Ya itu pekerjaan paling mulia dari Kang Irfan gitu ya. Pebisnis itu adalah profesi Rasul, kemudian pekerja kemanusiaan juga adalah salah satu ciri daripada Rasul. Kalau ada netizen atau apa namanya jemaah YouTuber saya yang ingin melihat, nanti barangkali Kang Irfan dengan senang hati memberikan share ke saya kurikulum vitae-nya dan disampaikan di halaman YouTube saya. Ada yang ingin disampaikan lagi? Silakan Pak Irfan Gani. Ya, salam persahabatan. Jaga terus ruang sadar kita, karena kita akan bisa memberikan nilai secara objektif kondisi negara seperti apa. Menjaga solidaritas antar warga, antar rakyat, itu utama. Karena akan membentuk kita menjadi manusia yang egaliter dan tidak takut untuk bersuara. Banyak orang bisa bicara, tapi jarang orang yang mau mendengar. Dan saya akan mendengar apa yang diinginkan netizen, tentu dengan rasionalitas yang sempurna agar tidak salah dalam mengambil keputusan atau melangkah untuk anak tangga berikutnya. Jadi itu pesan saya, dan nggak usah takut sejauh kita berbuat baik saja, terutama untuk lingkungan, karena saya percaya apa yang saya yakini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, al-ayat. Perubahan itu niscaya, tapi perbaiki dulu diri sendiri, keluarga, lingkungan. Itu seperti itu Ustadz. Karena kalau lebih panjang saya mengupas hal-hal yang terkait. Yes. Bicara negara, bicara solidaritas, bicara kemanusiaan. Pak Irfan insya Allah termasuk yang optimis bahwa negara ini mempunyai rasa kemanusiaan, mempunyai solidaritas yang tinggi, sehingga akan amat sangat jauh sekali dari perpecahan bangsa. Begitu barangkali maksud Kang Irfan Gani. Ya, saya optimis untuk itu. Tapi ya harus bahu-membahu ya, gotong royong. Gitu. Hatur nuhun, Kang Irfan Gani, beliau ini masih ada sambungan dari Pangeran Jayakarta, begitu Kang Irfan ya. Barangkali saya yang terakhir. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang pasti memberikan semua kebaikan Kang Irfan dan keluarga, orang tua semuanya. Doa saya dan saya minta doanya juga dari Kang Irfan dan semua jamaah. Baik, hatur nuhun Kang Irfan. Hanupis, hatur nuhun pisan. Wilujan. Assalamualaikum. Iya, Salam. Weekend, Sabtu Mingguan.